Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Egas Edu, tempat berbagi informasi dan edukasi. Saya doakan yang menonton dan melihat video ini dalam keadaan sehat serta dimurahkan rezekinya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar mengetahui video-video kami yang selanjutnya yang insya Allah bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi tentang salah satu mata pelajaran yang ada di SMA kelas 10, yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya di semester 2. Di semester 2 ini, ada 3 bab yang perlu kalian pelajari, yakni bab 5, bab 6, dan bab 7. Untuk kali ini, saya akan membicarakan tentang bab 5, yaitu langsung saja masuk. Judulnya tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ikut ada tujuan pembelajaran, materi, dan evaluasi. Langsung saja ke materinya. Untuk bab 5 ini ada 5 subbab, yakni yang pertama kebinekaan bangsa Indonesia, yang kedua konsep integrasi nasional, yang ketiga atau yang C faktor pembentuk integrasi nasional, yang keempat atau yang D tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yang kelima atau yang E peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Langsung saja ke A. Untuk yang A, materinya adalah kebinekaan bangsa Indonesia. Adapun materi yang pertama adalah makna Bhinneka Tunggal Ika. Makna itu adalah arti. Kebinekaan Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Sudahkah kalian melihat dan mendengar kata itu, bukan? Sering sekali kita jumpai semboyan itu yang tertulis di lambang negara, yaitu di bawah kaki burung Garuda. Semboyan ini diambil dari kutipan kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular, pada masa kerajaan Majapahit. Yang bineka artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Tunggal yang artinya satu, dan kata ika berarti itu. Dan jika digabungkan, maka menjadi berbeda-beda namun tetap satu. Kondisi bangsa Indonesia memang berbeda-beda, baik dari suku, bahasa, budaya, serta agama. Nah, karena banyak perbedaan ini, perlu adanya alat untuk mempersatukan bangsa. Adapun alat pemersatu bangsa, ada pertama kali adalah, yang pertama maksudnya, dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kedua, bendera negara yang berwarna merah putih. Ketiga, bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia. Keempat, lambang negara, yakni burung Garuda. Dan yang kelima adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai salah satu lagu kebangsaan yang ada di negara Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi keberagaman yang ada haruslah dipahami oleh semua masyarakat agar bisa terciptanya suasana tentram dan nyaman. Kedua, dapat menjaga keutuhan dan keamanan. Ketiga, memperkuat jati diri bangsa. Dan yang keempat, kemajuan bangsa dapat dirasakan dalam segala bidang. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik yang disebabkan oleh keberagaman yang ada. Sejak Indonesia merdeka, terjadi beberapa peristiwa konflik antar suku, agama, dan sengketa wilayah. Konflik-konflik yang terjadi bisa menyebabkan perpecahan dan akhirnya merugikan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjadikan peristiwa-peristiwa konflik yang pernah terjadi dijadikan suatu pelajaran agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu ada toleransi yang tinggi antar kebudayaan, sikap saling menghargai antar golongan, mengenali dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudayakan.
Berikutnya itu materi yang kedua, aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Aktualisasi di sini maksudnya artinya adalah membuat sesuatu yang menjadi benar-benar ada. Di sini aktualisasi yang saya berikan di sini untuk pengertiannya, aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga dapat meminimalkan berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa bidang di sini yang kita harus benar-benar aktualisasikan. Pertama itu bidang politik. Untuk aktualisasi bidang politik, pada saat pemilu, setiap warga negara memiliki hak suara. Dua, aktualisasi bidang hukum dan pemerintahan. Para penegak hukum seperti polisi, pengacara, jaksa, dan hakim harus bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua pelanggar hukum. Berikutnya, aktualisasi di bidang pertahanan dan keamanan. Penerapan aktualisasi bidang nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air. Berikutnya, aktualisasi bidang sosial kebudayaan. Penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk keberagaman masyarakat. Nah, itulah untuk pembahasan yang A. Lanjut, untuk pembahasan yang B, di sini ada konsep integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesatuan atau pembulatan. Nasional artinya adalah negara. Ini kalau digabungkan berarti integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Tipe integritas menurut Meron Weiner. Ada integrasi nasional, 2 integrasi wilayah, 3 integrasi nilai, 4 integrasi elit massal, dan yang terakhir 5 adalah integrasi tingkah laku atau tindakan integratif. Karena untuk menyatukan berbagai macam keragaman, ada syarat integrasi. Di sini syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara berhasil apabila sebagai berikut. 1. Anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota. Nah, yang ketiga, Sumpah Pemuda tahun 1928 sebagai konsensus atau kesepakatan integrasi nasional. Ternyata di Indonesia, kaum muda pada tahun itu sudah menciptakan suatu kesepakatan dari keberagaman itu untuk menjadikan satu kesatuan yang antara lain isinya adalah Sumpah Pemuda melahirkan konsensus atau kesepakatan mengenai tumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia, bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, dan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Untuk materi yang C, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Ada banyak faktor sebagai bentuk untuk menyatukan atau mengintegrasikan nasional. Integrasi nasional sebagai suatu usaha dan proses penyatuan perbedaan yang ada dalam suatu negara diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional sendiri terbentuk dengan adanya faktor pendorong dan faktor penghambat. Ada banyak faktor pendorong. Salah satu faktor pendorongnya di sini saya tulis yaitu rasa cinta tanah air
di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Masih ada lagi yang lainnya sebagai faktor pendorong, mungkin bisa saya tuliskan atau sebutkan, yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Dan yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia, serta masih banyak lagi faktor pendorong-pendorong yang lainnya. Itu adalah faktor penghambat. Salah satu faktor penghambat yaitu masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerah, bahasa daerah, ras, dan agama yang dianut. Masih ada lagi yang lainnya yang bisa saya sebutkan di sini. Faktor penghambat integrasi nasional, satu, mungkin kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Itulah materi yang C. Kembali lagi, untuk materi yang D, itu tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dibagi pada tantangan secara dua, yakni eksternal, yang kedua adalah internal. Mari kita lihat dulu tantangan yang eksternal. Global warming atau pemanasan global. Secara eksternal, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti pemanasan global, terorisme global, dinamika lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik, dan masalah perbatasan antar negara. Ini masalah yang sering dihadapi oleh Indonesia yang secara luar, eksternal, itu artinya luar, dari luar Indonesia. Untuk tantangan yang secara internal atau yang di dalam negeri, dalam Indonesia itu sendiri, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengawal negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan bersatu. Itulah materi yang D. Kembali lagi, untuk yang terakhir itu materi yang E, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita lihat. Bagaimana peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Yang pertama di sini adalah kesadaran warga negara. Ini ada gambar masyarakat. Saya jelaskan, kesadaran warga negara dalam upaya membela negara ditunjukkan dengan tindakan warga negara yang bertujuan mempertahankan kedaulatan dan kesatuan negaranya dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Dua, peran sertanya itu berupa hakikat membela negara atau hakikat bela negara. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. 3. Dasar hukum bela negara. Dalam upaya bela negara terdapat beberapa dasar hukum tentang kewajiban bela negara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu Undang-Undang NKRI tahun 1945, Undang-Undang nomor 29 tahun 1954, Kitab MPR nomor 6 tahun 1973, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982, Kitab MPR nomor 6 tahun 2000, Kitab MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI, Undang-Undang nomor 3 tahun 2000 tentang pertahanan negara. Ini adalah beberapa dasar hukum bela negara. 4. Kesediaan warga negara melakukan bela negara. Upaya bela negara dapat diselenggarakan dengan pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit tentara Indonesia secara sukarela dan wajib,
pengabdian sesuai dengan profesi. 5. Bela negara sebagai bagian pertahanan negara. Kesadaran dan kemampuan bela negara dibutuhkan guna terbangunnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, baik dalam menghadapi ancaman militer, non-militer maupun hibrida. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan di bab 5 PPKN kelas 10 semester 2. Bagi adik-adik, teman-teman semua yang ingin mau menanyakan atau kurang jelas, silakan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.